Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Bantu akan memberikan penjelasan terkait materi peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia, dan kami akan menjelaskan masing-masing 10 bahasa asing yang terlibat dalam penyerapan, diantaranya bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan yang terakhir bahasa Arab. Kelompok 2 Bahasa Bantu, Nadriana, Nurda, Prisnawati, Fauzian Husain, Umi Wulanditi, Andika, dan Adinda Rizky Angriani. Apa pengertian bahasa asing? Bahasa asing. Bahasa asing ini merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu bahasa dan asing. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berinteraksi. Sedangkan kata asing diartikan sebagai hal yang aneh dan tidak biasa. Dengan adanya pengertian tersebut, maka bahasa asing dapat diartikan sebagai suatu lambang bunyi yang bersifat arbitrer serta bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan berinteraksi yang mendiami suatu wilayah tertentu. Bagaimana peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari? Peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat media lisan dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas, siren, setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang nonformal pada saat berbicara dengan teman dan menggunakan bahasa formal pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Yang terakhir ialah sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Lalu bagaimana peranan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia? Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa ketergantungan bahasa Indonesia terhadap bahasa asing menjadikan bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk berintegrasi antara bahasa tanpa bantuan kosakata asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yang makin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Adapun peranan bahasa asing di sini yaitu yang pertama, dapat berkomunikasi hingga ke kancah internasional. Misalnya saat kuliah di negara lain, kita bisa komunikasi, misalnya pakai bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris pada masyarakat Indonesia semakin banyak. Hal ini terjadi karena masyarakat terpengaruh dengan teknologi dan sosial media. Salah satunya banyaknya film berbahasa Inggris yang populer di kalangan masyarakat. Film tersebut mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan bahasa Inggris. Bahkan ada yang mencampurnya dengan bahasa Indonesia. Kosakata dari bahasa Inggris juga banyak yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata kartun dalam bahasa Indonesia menjadi kartun. Akuarium menjadi akuarium, kupon menjadi kupon.
dan masih banyak lagi. Hal tersebut dapat menambah kosakata dalam bahasa Indonesia. Kata-kata serapan dari berbagai bahasa dapat ditemukan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang kedua, mengikuti perkembangan globalisasi dan teknologi, sebab banyak teknologi yang memakai bahasa asing. Pada masa sekarang ini, bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Pada zaman globalisasi ini, bahasa internasional yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi, tidak bisa dipungkiri jika masyarakat ini di seluruh dunia, terutama di Indonesia, sangat berminat untuk belajar bahasa Inggris. Di samping itu, bahasa Inggris juga dapat menghilangkan identitas bahasa. Indonesia sebagai bahasa negara yang juga bahasa kesatuan Republik Indonesia, sebagai alat pemersatu bahasa yang sudah sedikit dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Sebutkan 10 kata yang diserap dari bahasa Belanda. 10 kata serapan dari bahasa Belanda. Yang pertama, absensi. Kata dalam bahasa Belandanya yaitu absentie. Yang kedua, akur. Kata dalam bahasa Belandanya yaitu akkoord. Yang ketiga, balok. Kata dalam bahasa Belanda yang diambil adalah balk. Yang keempat, battery. Kata asalnya yaitu batterij. Yang kelima, berita. Berasal dari kata berichten dalam bahasa Belanda. Keenam, coklat. Dalam bahasa Belandanya yaitu chocolade. Yang ketujuh, dansa. Kata asalnya yaitu dansen. Yang kedelapan, egois. Berasal dari kata egoistisch dalam bahasa Belanda. Kesembilan, handuk. Dalam bahasa Belanda yaitu handdoek. Dan yang ke-10 adalah jangkar yang berasal dari kata het anker. 10 kata yang diserap dari bahasa Arab. 1. Barokah, artinya berkah atau berkat. 2. Jins, artinya jenis. 3. Khobar, artinya kabar. 4. Lafaz, artinya lafal. 5. Daraja, artinya derajat. 6. Mumkinun, artinya mungkin. 7. Rizq, artinya rezeki. 8. Rasmiun, artinya resmi. 9. Soalun, artinya soal. 10. Mas'alatun, artinya masalah. 10 kata yang diserap dari bahasa Inggris. Selain bahasa Arab dan bahasa Belanda, bahasa Inggris juga terlibat dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dalam hal ini tentunya terlibat dalam penyerapan. Adapun 10 diantaranya yakni yang pertama, clarification atau clarification menjadi klarifikasi, collusion atau colution menjadi kolusi. Selanjutnya, depression atau depression menjadi depresi, emancipation atau emancipation menjadi emansipasi, lamp atau lamp menjadi lampu, kemudian obsession atau obsession menjadi obsesi, renovation atau renovation menjadi renovasi, dan selanjutnya tolerance atau tolerance menjadi toleransi, dan kemudian unique atau unique menjadi unik, dan selanjutnya verification atau verification menjadi verifikasi, dan yang terakhir skeptic atau yang menjadi skeptis. Baik, selanjutnya kesimpulan, yaitu pengaruh bahasa asing di Indonesia. Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Dampak dari positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan
negara yang lainnya. Sedangkan pada dampak negatifnya bahwa bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahwa bahasa Indonesia akan hilang, dan ini sangat berpengaruh besar terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada pada negara Indonesia. Mungkin itu saja dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.